Anda menyaksikan Kilas Info Petang bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, kloter 1, 2, dan 3 jamaah haji asal Indonesia telah diberangkatkan pada Jumat dini hari melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelum beristirahat, para jamaah haji ini terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali dan penyelesaian administrasi oleh para petugas untuk nantinya akan diberikan tanda pengenal seperti kunci kamar, kartu makan, gelang, hingga living cost selama di Tanah Suci. Dan untuk selengkapnya sudah ada rekan kami jurnalis Info TV Jihan Nabila dan juru kamera Rona Bayu di Asrama Haji Pondok Gede. Silahkan Jihan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Tiara dan juga pemirsa Info TV. Dapat saya sampaikan memang untuk para jemaah haji baik itu dari kloter pertama, kloter kedua dan juga kloter 3 ini memang sudah telah tiba di Asrama Pondok Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur ini memang sudah tiba pada tanggal 1 Mei 2025 pagi. Kemudian memang dari kloter pertama, kloter kedua dan juga kloter 3 ini memang sudah diberangkatkan oleh para petugas pada Jumat dini hari, yakni pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat atau pada dini hari tadi, di mana jemaah haji ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Madinah seperti itu. Dan ini juga merupakan kloter pertama, di mana kloter pertama, kloter kedua dan juga kloter 3 ini jika dilihat dari seluruh Indonesia, ini terdapat 18 kloter, yang dimana 18 kloter ini adalah di gelombang pertama yang merupakan pembagian dari 9 embarkasi dan JKG atau Jakarta Pondok Gede yang merupakan salah satu dari embarkasi yang memang menjadi kloter pertama, kloter kedua dan juga kloter ketiga atau kelompok penerbangan pertama dari Indonesia yang memang tadi sudah diberangkatkan pada Jumat dini hari tadi. Dan untuk di Jakarta sendiri, kloter pertama, kloter kedua dan juga kloter 3 ini dari embarkasi Pondok Gede ada 3 kelompok penerbangan yang dilakukan penerbangan pada Jumat dini hari tadi. Dan memang Tiara dapat saya sampaikan juga bahwa dari 18 kloter ini terdapat 3 merupakan dari JKG atau Jakarta Pondok Gede, dan yang lainnya ini adalah embarkasi lainnya yang berasal dari Solo, kemudian ada juga dari Lombok dan juga dari embarkasi lainnya di seluruh Indonesia. Untuk total jumlah jamaah yang terbang pada kloter pertama dan juga kloter kedua dan juga kloter 3 ini disebutkan berdasarkan data yang kami peroleh terdapat 7.514 para jemaah, yang artinya 7.514 jemaah yang diterbangkan ini berasal dari 9 embarkasi yakni dari seluruh Indonesia. Dan memang dapat saya sampaikan dan kami laporkan juga memang dari Kementerian Agama untuk jemaah haji di Indonesia yang memang diberangkatkan pada tahun ini, tahun 2025, ini sebanyak 221.000 para jemaah dengan kuotanya tentunya seperti itu, di mana dengan rincian dari 221.000 ini dirinci dengan 201.063 untuk para jemaah reguler, kemudian ada juga dari 1.572 petugas haji, dan memang 685 pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji ataupun umroh ini ada, dan sekitar 17.680 untuk para jemaah haji khusus ataupun yang untuk VIP seperti itu. Nah, dan Tiara dapat saya sampaikan juga bahwa untuk jemaah haji kloter selanjutnya yang berada di Asrama Pondok Haji ini memang akan diberangkatkan pada esok hari, yakni pada tanggal 3 maksud kami pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, di mana kloter keempat yang berasal dari Lampung ini akan langsung menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian kloter 5 dan juga kloter 6 ini akan diberangkatkan pada esok hari pada tanggal 3 Mei 2025. Dan tentunya ini di belakang saya adalah kloter 6 dari Jakarta itu sendiri, di mana memang dapat saya sampaikan bahwa saat ini para jemaah masih menunggu untuk melakukan cek pemeriksaan kembali. Kemudian nanti jika sudah dilakukan pemeriksaan kembali oleh para petugas PPIH yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, ini kemudian akan dilakukan proses
penyelesaian administrasi di situ. Dan selain itu juga nantinya ini para jemaah akan diberikan berupa identitas seperti gelang, kemudian kamar hotel untuk nanti di Madinah, kemudian akan diberikan juga peralatan-peralatan mandi ataupun peralatan-peralatan makan seperti kartu makan, dan juga nantinya setelah diberikan identitas, pengenalan identitas, ini para jemaah ini juga akan diberikan living cost selama berada di Madinah ataupun di Mekah sekitar 750 rial. Dan dapat saya sampaikan juga Tiara dan pemirsa Sinpo TV bahwa untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede tahun 2025 ini tentunya akan memberangkatkan sekitar 24.437 jemaah yang berasal dari 3 provinsi, yaitu untuk Jakarta sendiri ini sebanyak 7.926 para jemaah. Kemudian untuk Provinsi Banten ini terdapat 9.461 jemaah, dan di Provinsi Lampung terdapat 7.050 jemaah. Dari total petugas kloter yang akan mendampingi seluruh jemaah di 3 provinsi ini berjumlah 244 orang. Dan tentunya memang dapat saya sampaikan bahwa sebelum memasuki area penginapan, para jemaah ini juga harus melalui rangkaian tahapan seperti yang tadi saya sampaikan, seperti registrasi ulang, kemudian juga pemeriksaan dokumen perjalanan, pembagian kartu identitas, dan juga pemeriksaan kesehatan terakhir. Dan petugas dari Kementerian Agama sendiri, kemudian Kementerian Kesehatan dan juga Imigrasi juga turut bergabung dalam membantu proses para jemaah ini, di mana ini bertujuan untuk memastikan semuanya ini berjalan sesuai dengan standar. Dan dapat saya sampaikan juga Tiara bahwa untuk khusus bagi jemaah lanjut usia atau lansia ini memang disediakan oleh para petugas, yakni fasilitas tambahan seperti kursi roda, kemudian tenaga pendamping hingga jalur prioritas agar proses persiapan dari para jemaah lansia ini tetap nyaman dan juga lancar. Dan untuk para jemaah ini juga tentunya masih menunggu pemeriksaan kesehatan, dan ini akan dilakukan juga sangat tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama begitu, dikarenakan nanti jika sudah selesai ini akan diperbolehkan untuk beristirahat di kamar di asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Dan tentunya juga dapat saya sampaikan bahwa memang Kementerian Agama sendiri ini tidak membatasi usia dari para jemaah haji, di mana memang ini diperbolehkan bagi umur 80 tahun ke atas jika memang ini memenuhi syarat. Salah satunya adalah persyaratan dari cek kesehatan. Dan jika kondisi kesehatan dari para jemaah haji yang berusia lebih dari 80 tahun ini prima ataupun bisa dikategorikan baik begitu dari para petugas, ini memang tetap diperbolehkan berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga PPIH juga terus mengimbau agar para jemaah juga tentunya menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat dan tidak membawa barang berlebihan agar proses ibadah haji ini berjalan dengan aman, lancar dan juga tentram. Dan tentunya Tiara dan juga pemirsa Sinpo TV, kita juga masih menunggu dan akan terus memberikan perkembangan dari keberangkatan para jemaah haji yang memang ini akan diberangkatkan pada tahun 2025. Kembali ke studio Tiara. Demikian kilas Sinpo petang kali ini. Tetap update informasi Anda hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti, sampai jumpa.